Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, serta salam sehat untuk kita semua. Yang terhormat, Bapak Ibu Guru Pendamping yang selalu berbahagia mendampingi teman-teman kita, adik-adik kita SMA Sulawesi Selatan. Dan untuk adik-adik yang semangatnya luar biasa, masih bersama dengan kami di Smart School, generasi smart, berkarakter, cerdas. Baik, kembali lagi bersama dengan saya, Istiqomah Abdi, atau teman-teman bisa panggil saya Kak Istik, yang tentunya akan menemani selama 40 menit ke depan untuk melanjutkan materi kita mengenai penalaran umum. Nah, untuk materi kita hari ini masih tentang penalaran umum. Nah, tentunya teman-teman ini bukan lagi sesuatu yang baru ya, karena sebelumnya kita sudah belajar banyak tentang materi penalaran umum. Kemudian untuk hari ini itu kita akan fokus pada latihan soal di salah satu subtopik penalaran umum, yaitu tentang penalaran kuantitatif. Nah, teman-teman sudah pasti penasaran penalaran kuantitatif itu seperti apa. Oke, sebelum kita memulai, saya mau cek perasaan teman-teman dulu nih. Oke, yang perasaan semuanya ya, semua teman-teman yang hadir pada pagi hari ini. Yang merasa perasaannya nomor 1 atau nomor 2 atau nomor 3, silakan di kolom chatnya diramaikan. Yang merasa nomor 1 silakan ketik nomor 1, yang merasa nomor 2 silakan ketik nomor 2, yang merasa nomor 3 silakan ketik nomor 3. Oke, ada nomor 1, 3, 2. Wow, beragam nih ya perasaannya. Oh, 2. Ada apa nih dengan nomor 2? Kenapa nomor 2? Oh, ada 4, padahal di sini bilangnya hanya 3. Ya mungkin yang nomor 2 bisa spill alasannya kenapa bisa nomor 2. Nomor 3 juga bisa spill kenapa nomor 3. Apa kira-kira? Efek berpuasa. Oh, enggak apa-apa. Kalau kita puasa itu harusnya semangatnya lebih luar biasa lagi supaya pahalanya berlipat. Oke? Jadi saya kira ini yang nomor 2 dan yang nomor 3 bisa lebih bersemangat lagi dan lebih berbahagia mengikuti teman-teman kita yang ekspresinya seperti nomor 1. Ada pesan dari Mbak Masya, katanya, yuk mari berbahagia teman-teman sebelum kita masuk di materi pembelajaran kita, supaya apa yang saya sampaikan itu bisa tersampaikan baik ke teman-teman. Oke, bisa kita mulai? Bisa semangatnya sebelum kita memulai. Ayo senyum dulu seperti senyumnya Mbak Masya di sini. Ayo senyum, tersenyum yang paling bahagia. Oke, terima kasih ya. Nah, sekarang silakan teman-teman scan barcode-nya. Jadi untuk hari ini itu kita akan fokus pada latihan soal di penalaran kuantitatifnya. Nah, teman-teman bisa scan barcode-nya. Jadi nanti kalau misalkan soalnya itu bisa teman-teman langsung akses. Jadi kalau misalkan ada yang kurang jelas di layarnya teman-teman, teman-teman bisa lihat langsung di handphonenya. Dan ini juga bisa jadikan sebagai latihan soal di rumahnya. Kalau misalkan hari ini kita tidak cukup untuk membahas semua soalnya. Oke? Nah, sekali lagi saya sampaikan untuk hari ini tuh kita akan fokus di latihan soal ya. Jadi teman-teman nanti saya akan berikan waktu setiap soal untuk mengerjakan mandiri dulu, baru kita bahas sama-sama. Oke? Sekarang kita mulai ya. Kita masuk di nomor 1. Nah, untuk soal ini kita akan bahas sama-sama dulu. Jadi sebelum teman-teman mengerjakan mandiri, kita bahas dulu sama-sama untuk soal yang pertama tampil di layarnya. Kita lihat di sini soalnya adalah di antara pilihan berikut nilai yang paling besar. Oke, di sini teman-teman lihat, di sini ada 2 model bilangan ya, ada persen dan ada pecahan. Nah, kalau teman-teman dapat soal seperti ini, kira-kira bagaimana penyelesaiannya? Ini kalau misalkan menyelesaikan soal-soal seperti ini no kalkulator ya, kita tidak boleh menggunakan kalkulator. Dan usahakan teman-teman waktu mengerjakannya itu maksimal 1 menit saja. Oke, sekarang kita lihat di option A. Kita akan mencari nilai yang paling besar di antara semua option ini. Nah, kita mulai dulu dari 21%, 8/33. Teman-teman ingat, kalau misalkan di penyelesaian soal menghitung seperti ini, itu biasanya itu kita gunakan metode penyederhanaan supaya angkanya tidak terlalu besar untuk dioperasikan. Oke, 21%. 21% itu sama kalau saya katakan 20/100.
kemudian dikali. Karena di sini antara persen dengan pecahan itu tidak ada operasi penjumlahan, pengurangan, kali bagi yang kelihatan, maka itu kita anggap kali. Oke? Nah, dikali dengan 8/33. Nah, ini supaya gampang itu kita gunakan desimal. Kenapa? Karena kalau pecahannya ini terlalu tinggi, teman-teman. Nah, coba 20/100 kalau kita desimalkan, kalau ada yang masih bingung cara mendesimalkan, pembagian puluhan, ratusan, ribuan, itu biasanya kita gunakan penggeseran desimal. Jadi misal ya 20/100. Kalau misalkan masih ada yang bingung ya, 20 dibagi 100, 21 bagi 100. 21 itu kan tidak ada desimalnya. Kalau tidak ada angka di desimal itu kita yang kasih desimal. Selalu kita letakkan paling belakang. Nah, kalau misalkan dia pembagian, itu koma ini kita geser ke kiri kalau dia bagi. Terus, kalau dia perkalian, itu kita gesernya ke kanan. Nah, bagi 100, perhatikan 100 itu berapa nolnya? 2, berarti kita gesernya 2 kali. Berapa kali? Kemana? Ke kiri atau ke kanan? Ke kiri. Kita geser ya, jadi anggaplah kita awalnya posisinya di sini. Terus kita geser melangkah 1, terus melangkah lagi 2. Nah, sekarang di sini komanya sudah hilang, sisa di sini koma yang ada. Berarti di sini adalah koma. Nah, koma itu harus ada angka di depannya. Karena tidak ada lagi angka di sini, maka kita kasih dia angka 0. Berarti jawabannya adalah 20/100 itu sama kalau saya katakan 0,21. Bisa? Nah, kemudian 8 per. Oke, teman-teman, 33 itu adalah angka unik. Berapa yang menghasilkan 33? Biasa kita tuliskan 3 dikali 11. Kenapa kita harus jabarkan? Supaya nanti kita bisa menghasilkan angka yang kecil. Nah, sekarang kita lihat di sini ada 21 dengan 3. Nah, bisa kita coret dong 21 dengan 3. Oke, coret. 3 bagi 3 dapat 1. 21 bagi 3 dapatnya 0,07. Atau kalau misalkan teman-teman bingung pembagian desimal, lihat saja 21 dibagi 3 itu dapatnya 7. Nah, karena teman-teman hanya mendapatkan satu angka, sedangkan di sini itu 2 angka desimalnya, maka teman-teman harus membuat hasilnya itu juga 2 angka desimal. Sehingga kita bisa temukan adalah 0,21 bagi 3 itu 0,07. Bisa? Nah, sekarang kita lanjut lagi. Nah, 0,07 itu bisa saya kali 8 ya. Kali 8. Terus ini per 11-nya saya pisah menjadi 1/11. Oke? Nah, sekarang kita selesaikan. Ini 1/11-nya kita simpan saja, teman-teman. Tidak perlu kita selesaikan karena rumit lagi kalau misalkan kita selesaikan. Karena 11 itu tidak bisa dihabiskan dengan angka yang lain. Nah, sehingga kita operasikan saja yang ini, 0,07 kali 8. Oke, sekali lagi saya bilang, katakan kalikan angkanya saja yang bukan 0. 8 kali 7, 56. 56. Kemudian di sini ada 2 angka di belakang koma, berarti kita harus membuat juga itu 2 angka di belakang koma. Jadinya 0,56 dikali 1/11. Oke, untuk bagian A kita dapat, sengaja bagian A-nya saya kasih panjang supaya teman-teman itu bisa paham ya. Jadi nanti di bagian B, C, D, E itu bisa kita langsung saja untuk dapatkan hasil yang di belakang. Bisa? Nah, sekarang coba bagian B. 21%, oke sama. Bisa saya langsung 21% itu adalah 0,21. Kemudian 20/44, berarti 20 dibagi 44 itu berapa? 4 dikali 11. Nah, sama dengan, oke, yang mana bisa kita coret? 21 dengan 4 bisa enggak kita coret? Nggak bisa ya, berarti kita lihat yang di atas. 20 dengan 4. 20 bagi 4 dapatnya 5. Nah, sekarang 0,21 kali 5 dapatnya berapa? Oke, 5 kali 1 dapat 5. 5 kali 2 dapatnya 10.
Nah, teman-teman ingat, di sini berapa angka lagi di belakang koma? 2. Berarti di sini kita juga harus simpan koma itu agar dia 2 angka di belakang koma. Jadinya 1,05 dikali dengan 1/11. Bisa ya? Oke. Jadi ini modelnya 1/11, ini juga 1/11. Jadi kita buat dia menjadi 1/11 itu kita simpan saja. Terus bagian C, 40%. 40% berapa desimalnya? Berarti 0,40. Kemudian dikali 12 per 5 kali 11. Karena 5 kali 11 itu adalah 5. Nah, sekarang kita coret lagi teman-teman. Yang mana dengan yang mana ini yang bisa dicoret? 40 dengan 5. Oke, 40 dengan 5 saya coret. Coret. Masing-masing bagi 5. Dapat 1, ini dapat 0,08. Oke? Nah, 0,08 kali 12 itu jadinya 2 kali 8 kan 16. Simpan 1. 2 kali 8 16. 1 kali 8 9 ya. Berarti 0,96 dikali 1/11. Nah, sekarang bagian D. 48% berarti 0,48 dikali 18. Berarti kita tulis 18 per 66. Berarti 6 dikali dengan 11. Mau dipecahkan yang mana nih? Karena 48 bisa bagi 6, 18 juga bisa bagi 6. Teman-teman lebih suka yang mana? Angka yang 48 atau 18 untuk dihabiskan dengan 6? Oke, kita pilih angka yang besar saja ya. 48 dengan 6. Berarti 0,48 kita coret dengan 6. Oke, 48 bagi 6 dapatnya D8 atau 0,08. Kemudian kita tulis 8 kali 8, 4 simpan 6. 1 kali 8, 8 tambah 6, 14. Berarti 1,44 dikali 1/11. Teman-teman mungkin kalau saya salah hitung bisa teman-teman lihat teman-teman bisa di kolom chat ya. Kemudian kita lanjut 63%. 63% berarti 0,63 dikali 20 per 7 dikali 11. Nah, teman-teman coret lagi. 63 dengan 7 berarti coret. Bagi 7 dapat 1, bagi 7 dapat 9 ya? Oke, 9. Nah, sekarang kita kali 0,09. 0,09 kali 20. Oke, di sini ini desimal dikali dengan puluhan. Nah, kalau ada desimal dikali dengan puluhan, teman-teman itu bisa saling menghabiskan. Bagaimana maksudnya itu? Nah, ini di sini kan ada puluhannya 10. Berarti teman-teman coret 0 di sini, teman-teman juga harus buang 1 desimal di sini. Berarti tersisa 0,9 dikali 2. Dapatnya 9 kali 2 kan 18. Nah, sedangkan di sini karena tadi kita sudah buang 1 nolnya, berarti desimalnya itu sisa 1. Berarti kita harus membuat angka itu 1 angka di belakang koma. Jadinya 1,8 dikali 1/11. Nah, semua option dari A, B, C, D, E itu semua angkanya itu ada 1/11-nya. 1/11, 1/11, 1/11. Jadi bisa saya katakan bahwa itu kita abaikan saja. Nah, sekarang kita cari desimalnya yang paling besar. Maka itulah angka yang paling besar. Maka jawabannya yang mana? Jadi jawabannya adalah 1,44. Karena di antara semua yang paling besar itu adalah, jawabannya yang error ya, 1,8. Jadi teman-teman jangan keliru, 1,44 dengan 1,8 itu yang mana lebih besar? Jangan sampai ada yang bilangnya gini, karena di sini adalah 44, bentar ya.
1,44 dengan 1,8. Jangan sampai ini masih ada yang bingung lagi yang mana lebih besar. Ingat ya teman-teman, kalau desimal itu tidak ada puluhan, yang ada itu adalah satuan. Nah, jadi kalau misalkan ini 1,44 bukan berarti ini nilainya 44 dan ini adalah D8. Tapi kita lihat angka setelah desimal itu angka berapa? Ternyata di sini adalah 4 dan di sini adalah D8. Antara 4 dan D8 yang mana lebih besar? Tentu yang D8. Maka jawaban yang benar untuk nilai yang paling besar adalah error. Bisa dipahami atau ada yang bingung untuk soal pertama ini? Pemantik untuk melanjutkan soal-soal berikutnya. Oke? Oke. Kalau misalkan tidak ada, saya kira cukup ya untuk nomor yang ini bisa dipahami cara penyelesaiannya. Jadi ingat teman-teman, kalau ada angka yang besar, silahkan kita cari penyederhanaannya supaya kita membuat angkanya lebih kecil dan bisa menyelesaikannya cepat. Oke, saya kira kita lanjut ke nomor berikutnya. Oke, untuk soal nomor 1, untuk yang teman-teman harus kerjakan, silahkan dikerjakan soal ini. Saya kasih waktu 1 menit ya. Karena kalau misalkan kita mengerjakan soal-soal di skolastik itu atau nanti teman-teman tes UTBK itu usahakan 1 menit saja maksimal waktu yang teman-teman gunakan untuk setiap nomornya. Kalau bisa kurang dari 1 menit itu lebih bagus lagi. Nah, silakan teman-teman dikerjakan soal yang ini. Hasil perkalian dari 3,1213 kali 4,0413 itu berapa? Teman-teman ingat ya, no kalkulator. Silakan teman-teman diselesaikan kira-kira yang mana yang benar jawabannya untuk soal nomor 1. Silakan teman-teman jawabannya dikirim di kolom chat ya, supaya kita bisa lihat siapa nih yang dapat jawabannya. Oke? Hasil perkalian dari 3,1213 kali 4,0413. Oke, kalau ada yang bingung, nggak usah bingung. Ingat ya, soal itu memang kelihatannya rumit, tapi sebenarnya itu penyelesaiannya gampang. Tergantung bagaimana teman-teman bisa menyelesaikannya dengan caranya teman-teman. Nah, sekarang kalau ada soal seperti ini itu, kita lihat saja. Saya kasih trik ya. Untuk trik soal yang seperti ini, itu kita lihat. Yang pertama itu lihat akhir angkanya. Kemudian setelah itu kita lihat awalnya lagi. Kalau misalkan teman-teman sudah kalikan akhirnya terus hanya ada satu saja yang menghasilkan angka itu, maka otomatis sudah itu jawabannya. Tapi kalau misalkan ada jawabannya lebih dari satu, berarti teman-teman lihat lagi awal. Nah, karena ini operasi perkalian berarti kita kalikan. Tadi ada yang jawab C. Oke, kita lihat apakah betul C. Nah, sekarang lihat akhirnya dulu. Di sini akhirnya adalah 3. Di sini juga 3. Operasinya adalah perkalian. Berarti 3 dikali 3 sama dengan 9. Oke, kita lihat di optionnya yang 9 ada di A. Oke, kita simpan. B bukan, berarti kita coret ya. Oke, ini juga C. D juga bukan, E juga 9. Berarti jawabannya itu sisa A, C, dan E. Nah, sekarang setelah kita lihat akhir, kita lihat awal lagi. Nah, berarti di awalnya itu terlihat 3 dengan 4. Nah, berarti kita kalikan 3 dikali 4 sama dengan 12. Nah, maka yang 12 depannya mana? Oh, ternyata jawabannya adalah Charlie. Nah, dan yakin pasti teman-teman kalau ada soal begini itu triknya seperti ini. Karena kalau misalkan teman kalkulator itu jawabannya pasti tidak sama persis dengan yang ini. Karena soal itu memang sengaja dibuat rumit tapi hanya dilihat awal dan akhirnya saja. Oke? Jadi teman-teman kalau ada soal seperti ini bisa ya dikerjakan. Nah, kalau begitu sekarang kita lanjut ke nomor berikutnya. Nah, sekarang soalnya bukan lagi tentang operasi perkalian pembagian yang langsung ya. Sekarang dia sudah masuk di soal cerita.
Oke teman-teman, silakan dikerjakan dalam waktu 1 menit lagi. Jadi kemarin tuh teman-teman sudah pernah belajar bagaimana itu kalau dia operasi pengurangan, perkalian, pembagian, kalau misalkan dia perbandingan senilai, bagaimana kalau misalkan teman-teman dapat persen. Nah itu semuanya teman-teman sudah belajar ya. Nah untuk soal ini itu dia menggunakan operasi yang teman-teman sudah pelajari sebelumnya. Cuman dia dibuat dalam soal cerita. Beda yang tadi yang 2 nomor. Dia itu langsung menggunakan angka. Oke teman-teman, jawabannya silahkan dikirim lewat kolom chat. Kita lihat soalnya. Dalam sebuah perjalanan, Agnes harus menempuh 2/5 dari jarak perjalanan secara keseluruhan. Jika pada saat ini Agnes telah menempuh 90 km, Agnes kembali menempuh jarak 1/3 dari sisa dan bertemu dengan Fikri di 17 km setelahnya. Nah, kita lihat perjalanannya Agnes ini dari mana ke mana. Nah, kalau misalkan kita gambarkan, kita lihat dulu. Oke, ada Agnes ya. Kemudian di terakhir itu ada Fikri yang dia temui. Berarti saya tulis sini anggaplah ada Fikri. Nah, bagaimana perjalanannya Agnes? Katanya Agnes itu dia menempuh 2/5 dari jarak perjalanan secara keseluruhan. Jadi 2/5 dari keseluruhan. Berarti bisa saya tulis Agnes itu sama dengan 2/5 dari total. Oke. Nah sekarang Agnes sudah menempuh 90 km, berarti bisa saya katakan bahwa Agnes ini perjalanannya sekarang adalah 90 km. Nah, bisa enggak sekarang saya cari totalnya kalau demikian? Bisa ya, karena kalau misalkan dalam suatu hitungan terus ada satu variabel yang tidak diketahui dan variabel yang lain itu ada nilai, maka bisa kita hitung variabel yang tidak diketahuinya. Tapi sekarang kita lihat dulu apa konteks soal yang lain. Agnes kembali menempuh jarak. Berarti setelah dia 90 km, Agnes itu melanjutkan. Jadi anggaplah dia lanjut lagi. Dia lanjut sebesar 1/3 dari sisa. Berarti total dikurangi dengan 90 yang telah ditempuh Agnes. Nah, kemudian setelah itu dia bertemu Fikri pada jarak 17. Oke, ini jaraknya 17 km. Nah, teman-teman bisa lihat Agnes itu pertamanya lokasinya di sini ya, dan terakhir itu dia ketemunya Fikri. Maka perjalanan Agnes itu ketemu Fikri itu berapa? Nah, karena Agnes dan Fikri yang paling akhir, berarti bisa saya katakan bahwa perjalanan Agnes ini bertemu dengan Fikri sama kalau saya katakan ini adalah perjalanan secara keseluruhan. Berarti untuk mengetahui pada jarak berapa Agnes ketemu dengan Fikri itu kita bisa cari berapa total perjalanan Agnes. Nah, dari mana kita bisa menghasilkan totalnya? Nah, dari sini. Ini di sini kita sudah diberitahu bahwa ada perjalanan Agnes 90 km ketika dia menempuh 2/5 dari totalnya. Nah, berarti dari sini saya bisa hitung 90 karena Agnes sama dengan 2/5 dikali total. Total bisa saya umpamakan X ya, supaya lebih pendek variabelnya. Saya umpamakan X. Nah, sekarang dari sini bisa kita hitung X-nya. Nah, karena ini 2/5 mengganggu, susah untuk dioperasikan, teman-teman jangan lagi dibagi menjadi desimal. Kita pindahkan saja 5 ke ruas kiri. Artinya kita pindahkan tempatnya yang tadinya dia ada di sebelah kanannya sama dengan kita pindahkan ke sebelah kiri. Nah, kalau misalkan di matematika atau dimanapun itu, kalau misalkan dia pindah kamar, itu operasinya itu harus berlawanan dengan operasi sebelumnya. Nah, ini 2/5 itu 5 tadi mengalami pembagian. Nah, ketika kita pindahkan ke ruas kiri, lawan bagi itu adalah perkalian. Berarti menjadi 90 dikali 5. Sama dengan 2, 5-nya sudah pindah ya, jadi tidak lagi 2/5. Dikali dengan X. Nah, sekarang teman-teman jangan lagi langsung mengkali ya, 90 dikali 5. Kita sederhanakan lagi.
ruas kiri dengan ruas kanan. Berarti bisa saya coret 90 dengan 2. Masing-masing bagi 2. 2 bagi 2 kan 1. 90 bagi 2 dapatnya 45. Nah, sekarang di sini sudah tidak ada angka selain variabel X. Maka bisa saya katakan bahwa X sama dengan hasil kali dari 45 dengan 5. 5 kali 5 dapatnya 5, simpan 2. Kemudian 5 kali 4, 20. 20 ditambah tadi yang disimpan 2, maka menjadi 22. Maka jarak keseluruhan Agnes itu adalah 225. Nah, ini sama juga dengan jarak Agnes ketemu dengan Fikri, yaitu 225 kilometer. Oke, jadi teman-teman kalau ada soal cerita itu silakan teman-teman gambar dulu konsep soalnya supaya teman-teman gampang menyelesaikan soalnya. Bisa? Oke, kalau begitu sekarang kita lanjut ke nomor berikutnya. Oke, ini soal cerita lagi teman-teman. Nah, kira-kira bagaimana jawabannya ini? Silakan teman-teman dikerjakan, waktunya 1 menit. Dan silakan teman-teman jawab di kolom chat ya. Kalau misalkan ada yang bisa spill juga cara kerjanya, boleh dong di kolom chat. Saya dapatnya begini dari begini. Saya dapatnya A karena cara kerjanya seperti ini. Bisa. Supaya teman-teman yang lain juga bisa lihat. Oke? Kita lihat soalnya ya. Sebuah pemindah cerdas dapat mengolah dan menganalisis data dalam waktu 149 menit dari mulai dioperasikan. Jika pengoperasian dimulai pukul 8.27, maka proses pengolahan dan analisis data akan selesai pada pukul berapa? Nah, teman-teman bagaimana kira-kira cara penyelesaiannya ini? Saya kira mungkin sudah banyak ya yang dapat jawabannya ini. Ayo dong bisa ramaikan di kolom chatnya teman-teman. Nah, kita lihat dulu. Katanya ada pemindah cerdas itu dia bisa beroperasi selama 149 menit. Oke, ada yang E. Oke, mungkin yang dapat E bisa di-spill cara kerjanya. Katanya 149 menit. 149 menit. Kemudian dia mulai beroperasi pada jam 8.27. Nah, kira-kira dia akan selesai pada pukul berapa? Kita lihat saja 149 menit itu kita ubah berapa jam, ya kan? Nah, sekarang kita lihat 149. Oke, yang pertama 1 jam itu 60 menit, berarti saya kurangi dengan 60. Saya kurangi dengan 60, dapatnya berapa? 149 kurang 60. 8 ya, 89 menit. Nah, sekarang ini masih lebih dari 1 jam, berarti saya kurangi lagi. Min 60. Oke, 89 kurang 60 dapatnya 29. Nah, ini sudah tidak cukup 1 jam. Berarti karena di sini 2 kali muncul 60, bisa kita katakan bahwa dia adalah 2 jam. Jadi dari sini itu menghasilkan 2 jam. Dan 29 menit. Nah, tadi dia mulai beroperasi pukul 8.27. Berarti kita tambah saja 2 jam 29 menit dari 8.27 itu adalah 8 tambah 2, 10. 27 tambah 2, 9, dapatnya 56. Maka jawabannya adalah error. Oke, teman-teman semua hebat ya, di sini dapat jawabannya E. Nah, apakah kira-kira soal berikutnya teman-teman bisa nggak ya dikerjakan? Oke, sekarang kita lanjut ya. Oke, silakan teman-teman lanjutkan lagi soal nomor berikutnya. Dalam tas belanjaan ibu terdapat gula pasir, gula jawa, telur, santan kemasan, mie instan, susu, sampo, dan sabun mandi.
Total belanjaan ibu menjadi Rp300.500. Ibu kemudian mengambil 2 pasta gigi, sehingga harga rata-rata belanjaan ibu untuk tiap jenis menjadi Rp35.000. Berdasarkan hal tersebut, berapakah harga 1 pasta gigi? Oke, siapa yang sudah dapat jawabannya nih? Ayo di-spill di kolom chatnya. Katanya ada berapa jenis belanjaan ibu ini? Mulai dari gula pasir, gula jawa, telur. Kita hitung dulu ya, berapa item belanjaannya ibu. Yang pertama gula pasir. Kemudian ada gula jawa 2, telur 4, 5, 6, 7, 8. Oke. Ada 8 item yang harganya Rp300.500. Berarti kalau saya tulis 8 item itu harganya Rp300.500. Sekarang ibu mengambil 1 item lagi tapi 2 buah. Nah, di sini kan dikatakan bahwa tiap jenis menjadi Rp35.000. Bukan banyaknya ya, tapi itemnya. Berarti di sini menjadi 9. Kalau dia 9 itu rata-ratanya menjadi Rp35.000 per item. Berarti kalau ada 9 kita kalikan saja 9 dikali Rp35.000. Ini dapatnya berapa? 9 kali 5 45, simpan 4. 9 kali 3 27. 27 tambah 4 31. Berarti ketika dia ambil 9 item yang rata-ratanya tiap item Rp35.000, maka harga yang harus ia bayar itu adalah Rp315.000. Nah, kira-kira berapa harga pasta gigi? Nah, kalau misalnya kita mau lihat berapa harga pasta giginya, harga 2 pasta gigi, karena ini yang ditambahkan ya dari pembelanjaan sebelumnya. Nah, kita kurangi yang 9 item dikurangi dengan yang 8. Jadinya Rp315.000 dikurangi dengan Rp300.500. Oke, ini dapatnya berapa? 0. 10 kurang 5 5. Terus 4 1. Rp14.500. Jadi harga 2 pasta gigi adalah Rp14.500. Nah, karena yang ditanya di soal adalah hanya 1 pasta gigi, sebuah pasta gigi, berarti untuk 1 pasta gigi itu kita bagi 2. Dapatnya berapa? 14 bagi 2 dapat 7. 500 bagi 2 dapat 250. Maka harga 1 pasta gigi adalah Rp7.250. Maka jawaban yang benar adalah delta. Ada yang dapat jawabannya delta, teman-teman? Oke, terima kasih. Nah, sekarang kita lihat soal yang berikutnya. Oke, sekarang teman-teman lihat soal yang berikutnya ya. Kira-kira untuk penyelesaian soal ini tuh seperti apa? Ini juga kemarin sudah kita bahas tentang ada perbandingan senilai, perbandingan berbalik nilai, terus bagaimana kalau misalkan teman-teman dapat soal tentang jarak, waktu, dan kecepatan. Kita lihat di sini, Bagas selalu mengendarai motor untuk pergi ke kantor. Ia berangkat dari rumah pukul 7, kemudian dengan kecepatan 60 km per jam dan sampai ke kantor pukul 7.45. Hari ini Bagas terlambat bangun sehingga berangkat dari rumah pukul 7.15. Agar ia mencapai kantor tetap pada pukul 7.45, maka kecepatan motor yang harus dikendarainya. Oke, kita lihat di sini ya, ini soal jarak, waktu, dan kecepatan. Kita lihat dulu, Bagas itu berangkat pukul 7, berarti ada waktu. Ketika dia berangkat pukul 7, itu dia harus sampai pukul 7.45. Nah, agar dia sampai pukul 7.45, berapa kecepatan yang dipakai Bagas? Itu adalah 60 km per jam. Oke. Nah, ini berapa waktu yang dibutuhkan dari pukul 7 ke pukul 7.45?
Berarti ada 45 menit ya. Dia butuh 45 menit. Kemudian yang kedua, dia terlambat bangun sehingga dia berangkat pukul 7.15. Berarti 7.15 terus dia harus sampai 7.45. Berapa waktu yang dia butuhkan? Berarti 45 dikurang 15, dapatnya 30. Nah, kira-kira supaya dia tidak terlambat, apakah kecepatan yang dilakukan Bagas itu lebih sedikit dari 60 atau lebih besar dari 60? Bagaimana kira-kira? Tentu dia harus lebih cepat dong. Berarti kecepatannya harus lebih besar. Nah, kalau misalkan di sini besar, jadi kalau misalkan di sini itu besar, sedangkan di sini 45 ke 30. 45 ke 30 itu dia kecil. Nah, kalau ada di sisi kanan besar, di sisi kiri kecil, berarti dia perbandingannya bagaimana? Senilai atau berbalik nilai? Nah, tentu dia adalah perbandingan berbalik nilai. Masih ingat bagaimana caranya penyelesaian perbalik nilai? Nah, kalau misalkan kita lihat ya, ini kalau dia berbalik nilai, teman-teman lihat saja, itu dia dikali lurus. Nah, apa yang dikali lurus? Oke, sekarang kita lihat kali lurusnya yang mana? Waktu kecepatan. Kalau waktunya 45, kecepatannya 60. Kalau waktunya 30, maka berapa kecepatannya? Tadi saya bilang kali lurus, yang mana yang dikali lurus? 45 kali 60, 30 kali X. Baru dibuat perbandingannya. Kalau saya tuliskan, jadinya 45 dikali 60 sama dengan 30 dikali X. Oke, sekarang kita sederhanakan lagi sisi kiri dan sisi kanan. Berarti 30 dengan 60. 6 bagi 3 dapatnya 2. Berarti tersisa 45 dikali 2. 45 kali 2 itu adalah 90 km per jam. Maka inilah kecepatan yang harus ditempuh oleh Bagas untuk sampai dalam waktu 30 menit, yaitu 90 km per jam. Bisa dipahami? Atau ada pertanyaan? Jadi teman-teman ingat kembali lagi, Jokowi, jarak, kecepatan, dan waktu. Dia akan senilai kalau misalkan jarak dan waktu atau kecepatan dan jarak. Tapi kapan kecepatan dan waktu ketemu, pasti teman-teman itu gunakan sistem berbalik nilai. Kita kalikan lurus. Tapi kalau dia senilai itu kita kali silang. Bisa dipahami teman-teman? Aman ya? Oke, sekarang coba kita lihat nomor terakhir. Rata-rata satu botol tinta dapat digunakan untuk mencetak 100 halaman buku. Pada kondisi manakah pekerjaan mencetak menghabiskan tinta paling banyak? Jadi satu botol itu hanya 100 halaman. Nah, kira-kira yang mana di sini yang banyak menghabiskan tinta? Kita cari saja yang mana yang paling besar. Nah, kita lihat option A. Di option A itu ada 5 buku. 5, kemudian 200 halaman. Berarti berapa banyak tinta yang dibutuhkan? 5 kali 2 dapatnya 10. Kemudian kita ini 02, ikutkan saja. Sehingga 1000 halaman. Oke, 1000 tinta yang dibutuhkan, 1000 tinta. Kemudian 6 buku. 1000 halaman ya. Ini halaman. Kemudian 6 buku, 6 kali 2, 12. Oke, nolnya ikutkan lagi teman-teman, 1200. Kemudian C, 6 dengan 300, berarti 6 kali 3, 18. Ikutkan lagi nolnya, berarti 1800. 8 dengan 1, berarti 800. Nah, terus yang E, 8 dengan 2, berarti kalikan saja 16, ikutkan nolnya. Nah, yang mana yang paling tebal, berarti itu yang menghabiskan tinta paling banyak. Berarti jawabannya adalah 1800. Jawabannya adalah Charlie. Bisa dipahami sampai sini teman-teman? Jadi soal penalaran umum itu tidak sesulit dengan teman-teman yang dipikirkan ya. Jadi penalaran umum itu tidak sama dengan pengetahuan kuantitatif.
Jadi dia beda. Kalau di penalaran umum itu memang soalnya menghitung, tapi dia operasinya sederhana saja. Jadi teman-teman, untuk soal berikutnya teman-teman silahkan dikerjakan di rumah sebagai bahan latihannya. Karena mengingat jadwal UTBK juga semakin dekat, jadi teman-teman bisa lagi lebih fokus untuk mengerjakan dan banyak latihan soal di rumah. Saya kira cukup untuk hari ini. Terima kasih atas perhatiannya teman-teman. Saya sangat mengapresiasi teman-teman yang hadir pada pagi hari ini dan tentunya selalu bersemangat. Saya Istiqomah Abdi, saya mengucapkan selamat berpuasa bagi yang menjalankan dan semoga pahalanya berlipat-lipat ganda dengan belajar pada pagi hari ini. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.